Oke, 7,7 miliar populasi manusia saat ini semakin hari semakin bertambah, terutama di Indonesia dengan jumlah 274 juta jiwa penduduk. Dengan pertumbuhan yang semakin pesat, maka kebutuhan lainnya pun kian meningkat. Dan satu hal yang tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia, yaitu air. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi semua manusia. Karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Tersedianya air bersih adalah mutlak untuk menunjang kehidupan yang sehat. Ditambah dengan perilaku manusia yang kurang peduli akan lingkungan sekitar seperti buang sampah bukan pada tempatnya yang mengakibatkan banyak dampak untuk kehidupan di masa depan. Maka dari itu sanitasi dan pengamanan air minum saat ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat semakin banyaknya tindakan-tindakan yang tidak benar terhadap keamanan dan kebersihan air minum di lingkungan kita. Karena jika hal tersebut disepelekan, maka akan menjadi masalah besar bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Sanitasi dan pengamanan air minum adalah kesehatan air, yakni mengenai air minum dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kebersihannya. Nah, ini kita menjelaskan proses sanitasi dalam pengamanan air minum dan menjaga kebersihannya. Nah, ini kita menjelaskan air limbah akan melalui proses destabilisasi partikel koloid yang biasa dilakukan secara kimiawi dengan menambah zat aluminium sulfat atau yang lebih dikenal dengan tawas, atau destabilisasi dengan cara fisika yaitu dengan hidrolis atau hidrolis jam atau terjunan, atau dengan rapid mixing, pengadukan cepat, atau secara mekanis menggunakan batang pengaduk untuk meratakan tawas dengan air yang dilakukan penjernihan. Lalu langkah yang kedua adalah proses flokulasi. Dalam proses flokulasi ini adalah untuk memperbesar dan membentuk kumpulan kotoran yang terdapat pada air limbah yang kemudian akan lebih mengendap. Dalam proses ini akan diaduk secara perlahan dengan kondisi air harus tenang agar tawas yang tercampur di air dapat memaksimalkan efisiensi pembentukan flok. Untuk beberapa kasus, penambahan bahan kimia diperlukan memaksimalkan pengikatan flok-flok tersebut. Lalu proses selanjutnya yaitu proses ketiga yaitu proses sedimentasi. Proses sedimentasi, proses yang menggunakan prinsip berat jenis ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sebelumnya sudah didestabilisasi. Dengan demikian, jika ada berat jenis flok yang lebih berat daripada air, akan otomatis mengendap dan terpisah dengan air bersih. Perpaduan antara proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi disebut juga dengan proses aslator. Lalu proses yang keempat yaitu proses desinfeksi. Setelah dirasa cukup jernih, proses selanjutnya sebelum menjadi air bersih adalah memastikan air yang diolah terbebas dari potensi kuman dan bakteri yang terkandung di dalam air. Proses yang disebut desinfeksi ini merupakan proses penambahan ozonisasi, UV, pemabasan, klor, dan lain sebagainya. Proses ini merupakan proses terakhir sebelum proses reservoir. Lalu proses yang terakhir yaitu proses reservoir. Dari 4 proses di atas, proses terakhir sebelum air ini bisa didistribusikan adalah proses reservoir, yaitu air yang telah selesai disaring yang akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara air bersih di dalam reservoir. Proses reservoir. Dari proses di atas, proses terakhir sebelum ini bisa didistribusikan adalah proses reservoir, yaitu air yang telah disaring akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara air bersih di dalam reservoir sebelum akhirnya didistribusikan dan layak digunakan. Dalam 5 proses di atas adalah tahapan yang harus dilalui sampai akhirnya menjadi air yang bisa kita gunakan sehari-hari. Dengan mengetahui proses panjang tersebut, semoga kita menjadi lebih bijak menggunakan air,
Proses di atas tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, namun juga dilakukan oleh alat penjernih air yang dijual di pasaran. Dengan konsep tersebut harus diaplikasikan ke ruang lingkup yang lebih besar, seperti di dunia perindustrian, di gedung perkantoran, di layanan publik, serta di individu masyarakat. Konsep tersebut harus diaplikasikan ke ruang lingkup yang lebih besar, seperti dunia perindustrian, di gedung perkantoran, di layanan publik, ataupun serta di individu masyarakat. Mengingat populasi manusia terus meningkat dan ketersediaan air pun makin terbatas.